Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 25 November 2020, mata pelajaran Bu Dewi ada 2 mata pelajaran. Yang pertama akidah akhlak dan yang kedua tematik. Sebelum kita memulai pelajaran yang pertama, kita sama-sama membaca bismillah terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Yuk sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran yang pertama yaitu akidah akhlak. Kita buka buku akidah akhlaknya halaman 45. Nah, minggu ini kita sudah sampai di pelajaran 6 yang judulnya menghindari sifat sombong melalui kisah masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bawah ini ada seorang guru bertanya, tahukah kalian akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan murid menjawab, jujur, rendah hati, baik, dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat baik. Allah memberikan kelebihan yang sangat luar biasa. Mari kita pelajari materi tersebut. Yuk kita buka bukunya halaman 46. Bersyukurlah kepada Allah karena telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke bumi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan umat manusia. Sudahkah kamu meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat di sini ada A. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik. Sebagai umat Muslim, kita harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus diteladani yaitu jujur, sabar, rendah hati, tidak sombong, rajin bekerja dan belajar, serta berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW mempunyai gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nah, jadi di sini kita mempelajari teladan yang baik. Mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani yaitu jujur, sabar, rendah hati, tidak sombong, rajin bekerja, dan belajar serta bakti kepada orang tua. Dan Nabi Muhammad juga mempunyai julukan yaitu uswatun hasanah, yang artinya teladan yang baik ya. Kita lanjut. Halaman 47. B. Masa kecil Nabi Muhammad SAW tidak sombong. Sejak kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Kehidupan keluarga Abu Thalib sederhana. Nabi Muhammad SAW tahu bagaimana harus berbakti pada pamannya. Nabi Muhammad SAW selalu membantu pamannya menggembalakan kambing. Nabi Muhammad SAW rajin, sabar, dan jujur dalam mengerjakan tugasnya. Masyarakat melihat kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat semakin percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang memintanya untuk menggembalakan kambing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan upah dari kerjanya sebagai penggembala kambing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi sombong. Nabi Muhammad SAW tidak merasa dirinya menjadi hebat. Nabi Muhammad SAW tetap menjadi anak yang sederhana. Nah,
Jadi setelah kakeknya Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib. Mereka dari keluarga yang sederhana. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW membantu pamannya menggembala kambing. Karena Nabi Muhammad SAW rajin, sabar, dan jujur dalam mengerjakan pekerjaannya, dalam mengerjakan tugasnya, jadi banyak yang percaya pada Nabi Muhammad untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Ya, kita lanjut. Walaupun Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya, tapi Nabi Muhammad SAW tidak bergantung pada pamannya. Nabi Muhammad SAW hidup mandiri. Hidup mandiri menjadikan Nabi Muhammad SAW orang yang tabah dan kuat. Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW tidak disukai oleh teman-temannya karena berakhlak mulia dan tidak sombong. Nah, bawahnya ada C. Menghindari sifat sombong. Tahukah kamu arti sombong? Nah, sombong artinya menghargai diri sendiri secara berlebihan. Orang sombong merasa dirinya lebih dari orang lain. Orang sombong merasa paling pandai, kaya, dan yang paling hebat. Orang sombong senang merendahkan orang lain. Orang sombong suka menghina orang lain. Sebagai siswa muslim, kamu harus menghindari sifat sombong. Di antara cara menghindari sifat sombong adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneladani Nabi Muhammad SAW. 2. Tidak memamerkan sesuatu yang dimiliki pada orang lain. 3. Tidak memakai sesuatu secara berlebihan. 4. Suka membantu teman. Ya, jadi kita harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Dan kita tidak boleh sombong. Karena Allah tidak suka orang manusia yang sombong. Ya. Lanjut ke halaman 49. Nah, di sini ada pertanyaan sikap. Isilah kolom jawaban di bawah ini dengan jujur. Berilah tanda centang pada kolom jawaban yang sesuai dengan kondisimu. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, ini dari 10 pertanyaan ini kalian jawab ya atau tidak. Dengan kalian checklist. Kalau kalian sikap kalian iya, kalian checklist pada kolom ya. Kalau tidak, kalian checklist pada kolom tidak ya. Kita lihat yang pertama. Meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya atau tidak? 2. Suka berbohong pada teman. Ya atau tidak? 3. Tidak berbuat baik pada setiap orang. Ya atau tidak? Nah, kalian teruskan sampai nomor 10 ya. Kalau sudah, kita balik. Nah, di sini halaman 50 ada kisah berhikmah yang judulnya Pintar Tapi Sombong. Kita baca baik-baik ya. Aminah terlahir dari keluarga sederhana. Orang tuanya mengajarkan Aminah untuk selalu sabar. Aminah tumbuh sebagai anak yang pintar dan rajin. Bu guru sangat menyayanginya. Lala, anak dari keluarga yang terpandang. Lala anak yang pintar, tapi Lala anak yang sombong. Lala senang memaksakan keinginannya pada teman-temannya. Suatu hari di sekolah ada lomba cerdas cermat. Lala dan Aminah diikut sertakan karena keduanya anak yang pintar. Lala dengan percaya dirinya mengatakan akan menang. Lala merasa sudah pintar dan tidak perlu belajar lagi. Aminah merasa belajarnya masih kurang. Jadi Aminah terus belajar untuk menambah ilmunya. Hari cerdas cermat pun tiba. Lala dan Aminah berlomba. Aminah menjawab semua pertanyaan dengan benar karena dia sudah belajar. Karena kesombongannya, Lala tidak bisa menjawab. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Jadi kalau misalkan kita sombong nanti akan diberi
Maaf, jadi kita kalau misalkan kita tidak boleh merasa diri kita itu pintar, ya. Jadi kita perlu banyak-banyak belajar lagi ya. Jangan merasa puas, jangan merasa kalian itu pintar ya. Ngerti ya anak-anak? Kita lanjut ke halaman 51. Nah, di sini ada tamrinat. Ada yang A, pilihan ganda 1 sampai 10. Ini kalian kerjakan. Lalu yang B-nya 1 sampai 5 kalian kerjakan. Jawabannya di bawahnya untuk yang B. Ini kalian kerjakan di buku paket saja, tidak usah di buku tulis. Kalau sudah selesai, difoto lalu dikirim ke Bu Dewi ya anak-anak. Jadi untuk hari ini tugasnya halaman 49 pernyataan sikap dan tamrinat. Yang A pilihan ganda nomor 1 sampai 10 dan yang B nomor 1 sampai 5. Ya, kalian kerjakan di buku paket saja. Kalau sudah selesai, difoto lalu japri ke Bu Dewi, oke? Terima kasih, kita lanjut ke mata pelajaran yang kedua. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.